Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertama-tama perkenalkan nama saya Wibi Muhammad Arsy, NIM 2009675 dari SPIGB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelembaban udara atau bisa disebut juga kelembaban. Jadi kelembapan udara itu adalah kandungan uap air di atmosfer. Jadi yang pertama juga ada kelembapan mutlak. Apa sih kelembapan mutlak itu? Di kelembapan mutlak, yaitu massa uap air yang terdapat dalam satu satuan udara, dinyatakan dalam gram per meter kubik. Contohnya, kelembapan mutlak wilayah tropika umumnya lebih tinggi daripada wilayah temperate. Di sini juga ada rumusnya ya. Kerapatan uap air ρV sama dengan MV kali V-1. MV itu ada massa uap air dalam hitungan kilogram. V-nya ada volume udara yang mengandung uap air atau meter kubik. Rumus kedua ada tekanan uap air EA sama dengan nRT kali V-1. Tentunya yang anak-anak IPA pasti tahu nih rumus nRT kali V-1 ini. Jadi N itu ada jumlah mol, R itu ada tetapan gas umum, T-nya ada suhu mutlak, V-nya ada volume udara. Yang kedua ada kelembapan spesifik. Kelembapan spesifik yaitu perbandingan antara massa udara sebenarnya di atmosfer dengan satu massa udara. Biasanya dinyatakan dalam sistem matrik gram per kilogram. Ini juga ada rumusnya ya, kelembapan spesifik itu ada Q sama dengan MV per MD plus MV. MV itu ada massa uap air, MD-nya ada massa udara kering. Jadi MV plus MD sama dengan massa udara lembab. Yang tiga ada mixing ratio R, rumusnya yang beda-beda jauh, ada MV per MD. Yang empat ada kelembapan relatif atau RH. Jadi kelembapan relatif RH itu merupakan perbandingan kelembapan aktual atau tekanan uap aktual EA dengan kapasitas udara untuk menampung uap air atau tekanan uap jenuh. Bisa disebut juga atau perbandingan antara massa uap air yang ada di dalam satu satuan volume udara dengan massa uap air yang maksimum dapat dikandung pada suhu dan tekanan yang sama. Oleh karena itu, kelembapan relatif ini dapat pula merupakan perbandingan antara tekanan uap air yang saya jelaskan tadi, uap air atau aktual, dengan tekanan uap air jenuh pada suhu yang sama. Satuan kelembapan relatif ini dinyatakan dalam bentuk persen. Itu ada rumusnya juga ya, RH sama dengan EA per ES kali 100%. ES-nya itu ada 6,1078 E. Ada juga defisit tekanan uap air, V PD sama dengan ES min EA. Di sini juga ada suhu titik embun TD pada tekanan uap air aktual EA, tetap penurunan suhu udara akan meningkatkan EA sampai 100% pada saat EA sama dengan ES. Jadi pada suhu saat tersebut disebut sebagai suhu titik embun. Begitu teman-teman sekalian. Di sini juga ada distribusi kelembapan udara atau RH. Jadi, distribusi yang pertama adalah berdistribusi berdasarkan ruang. Kelembapan relatif di suatu tempat dipengaruhi oleh kondisi suhu udara dan kandungan uap air aktual yang ditentukan oleh ketersediaan air di tempat tersebut. Jadi kalau daerah pantai itu RH-nya tinggi. Kalau daerah pegunungan T-nya rendah, tapi RH-nya juga tetap tinggi. Umumnya RH tinggi di pusat temperatur rendah. Itu. Yang kedua ada distribusi berdasarkan waktu. Makin rendah suhu udara, makin besar kapasitas udara menampung uap air. Jadi kalau di siang hari suhu lebih tinggi dibandingkan malam hari, sehingga RH siang lebih kecil daripada RH malam. Suhu minimum harian tercapai pada pagi hari sebelum matahari terbit. Jadi menghasilkan RH maksimum dan terbentuklah embun. Sini juga ada
pengukuran kelembapan udara. Yang pertama itu ada alat pengukur kelembapan udara dengan prinsip dasar metode pertambahan panjang, pertambahan massa, atau bisa disebut juga hygrometer. Di sini saya juga akan menjelaskan apa sih hygrometer itu. Jadi hygrometer itu bisa disebut juga sih hygrometer rambut ya. Hygrometer rambut itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara. Satuan meteorologi dari kelembapan udara adalah persen. Alat ini menggunakan rambut manusia karena perubahan panjang rambut mudah diukur. Hygrometer yang akan digunakan dipasang di dalam sangkar Stephenson. Cara kerjanya dan prinsip dari hygrometer rambut ialah bila udara lembab, rambut akan mengembang, menggerakkan engsel, kemudian diteruskan ke tangkai pena. Akibatnya tangkai pena naik. Begitu juga jika udara kering, rambut akan menyusut, menggerakkan engsel, kemudian diteruskan ke tangkai pena. Akibatnya tangkai pena turun. Gitu teman-teman. Nah, yang kedua ada alat pengukur yang berdasarkan metode termodinamika atau bisa disebut juga psikometer. Psikometer ini terdiri dari ada bola basah, bola kering. Sini akan menjelaskan apa sih yang bola kering itu atau bola basah itu. Jadi kalau yang bola kering itu tabung air raksa dibiarkan kering sehingga akan mengukur suhu udara sebenarnya. Kalau yang basah itu tabung air raksa dibasahi agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh, yaitu suhu yang diperlukan agar uap air dapat berkondensasi. Jadi suhu dapat dari suhu pada termometer bola kering, sedangkan RH kelembapan udara dapat diperhitungkan dengan cara yang pertama ada psikometer Asman namanya. Psikometer Asman itu terdiri dari dua buah termometer air raksa dengan pelindung logam mengkilat. Kedua bola termometer terpasang dalam tabung logam mengkilat. Kipas angin terletak di atas tabung pada tengah alat. Gunanya untuk menghisap udara dari bawah melalui kedua bola termometer langsung menuju ke atas. Alat yang dipasang menghadap angin dan sedemikian sehingga logam mengkilat mencegah sinar matahari langsung ke termometer, terutama pada angin lemah dan sinar matahari yang kuat. Yang kedua itu ada psikometer putar atau whirling namanya. Disebut juga sebagai psikometer sling atau whirling. Alat ini terdiri dari dua termometer yang dipasang pada kerangka yang dapat diputar melalui sumbu yang tegak, lurus pada panjangnya. Sebelum pemutaran bola basah dibasahi dengan air murni, psikometer diputar cepat-cepat 3 putaran per detik, kira-kira segitu. Di selama kurang lebih 2 menit, dihentikan dan dibaca cepat-cepat. Kemudian diputar lagi, dihentikan dan dibaca seterusnya sampai diperoleh 3 data. Data yang diambil adalah suhu bola yang terendah. Jika ada 2 suhu bola basah terendah, yang diambil suhu bola kering. Gitu. Di sini juga ada peran kelembapan udara bagi tumbuhan. Yang pertama itu ada kelembapan udara tinggi. Jadi kelembapan udara tinggi itu ada keuntungannya. Kelembapan tinggi disertai interaksi cahaya tinggi itu meningkatkan laju fotosintesis. Fotosintesis maksud saya. Yang apa? Yang merugikan. Jadi ada untung ada rugi. Kerugiannya itu kelembapan tinggi disertai suhu udara tinggi. Jadi suasana ideal untuk perkembangan OPT, organisme, serangga, atau hama penyakit tanaman. Kelembapan udara rendah bisa menyebabkan cekaman stres air pada tanaman, terutama bila terjadi pada siang hari atau suhu udara yang tinggi. Jadi pernah nggak sih lihat tanaman ke Anda di rumah atau tanaman teman-teman di rumah, tiba-tiba ujung daun itu berwarna coklat, mengering, rontok, bahkan berakhir dengan kematian, padahal tanaman Anda berada di dalam ruangan dan tidak ada panas yang berlebihan. Bahkan kondisi ruangan cukup dingin bagi kulit Anda. Hal tersebut terjadi karena kondisi kelembapan yang ada dalam ruangan Anda. Selain suhu dan cahaya, kelembapan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pertumbuhan tanaman. Kebanyakan tanaman dalam ruangan indoor plant, terutama yang kondisi aslinya berasal dari hutan tropika basah, membutuhkan kelembapan yang cukup dalam pertumbuhannya. Golongan ini misalnya kelompok paku-pakuan, philodendron, monstera, dan tanaman hias daun lainnya.
Pada kondisi dalam ruangan, kelembapan udara mudah sekali menurun. Jadi apabila ruangan kita ber-AC, kelembapan yang rendah menyebabkan transpirasi yang tinggi pada tanaman. Gejala yang muncul pada tanaman bila kelembapan terlalu rendah diantaranya terjadi pencoklatan pada pucuk-pucuk daun, gugur daun, dan pembungaan yang sedikit. Begitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.